belajar bersama tentang toleransi imunologi. Ini. Salah satu sifat yang luar biasa dari sistem imun orang normal itu adalah sistem imun dapat bereaksi terhadap antigen sendiri atau antigen self. Ketidaktanggapan terhadap antigen diri yang disebut dengan toleransi imunologi. Kegagalan mekanisme untuk membedakan antigen diri dan yang bukan dari diri sendiri. Share screen-nya belum kelihatan, Bu Lisa. Oh ya. Share screen-nya belum kelihatan. Oh, sebentar. Bentar. Nah, sudah, Bu. Sudah. Baik, sebentar. Nah, kegagalan dari mekanisme untuk membedakan antigen diri dengan yang bukan dari diri sendiri, sehingga sistem imun dapat menyerang sel dan jaringan sendiri, itu disebut dengan autoimunitas. Penyakit yang disebabkan oleh autoimunitas disebut dengan penyakit imun. Ini adalah toleransi imunologik, makna dan mekanismenya. Toleransi imunologik adalah tidak adanya respon terhadap antigen yang dicetuskan oleh terpaparnya limfosit pada antigen tersebut. Antigen yang dapat mengaktifkan limfosit sehingga dia mampu berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel efektor dan memori, menghasilkan respon imun yang produktif, itu disebut dengan imunogenik. Limfosit dapat secara fungsional tidak aktif atau dibunuh sehingga timbul toleransi yang disebut tolerogenik. Untuk fenomena toleransi imunologik yang dianggap penting karena yang pertama, antigen diri itu biasanya menginduksi toleransi dan kegagalan toleransi diri adalah penyebab yang mendasari timbulnya penyakit autoimun. Sedangkan lalu yang kedua, pentingnya dari toleransi imunologi ini, dia mampu mencegah atau mengontrol reaksi imun yang tidak diinginkan. Nah, strategi ini karena dia itu mampu untuk mengontrol dan mencegah reaksi imun yang tidak diinginkan, ini dia dimanfaatkan untuk terapi, biasanya untuk terapi penyakit alergi dan penyakit autoimun, serta untuk mencegah penolakan dari transplantasi organ. Nah, ini juga dimanfaatkan untuk terapi gen. Jadinya dia akan mencegah respon imun terhadap produk gen yang baru diekspresikan atau vektor, dan bahkan untuk transplantasi sel punca, sehingga sel punca donor secara genetik berbeda dengan penerima. Toleransi imunologi terhadap antigen diri yang berbeda dapat dirangsang ketika limfosit yang sedang berkembang terpapar dengan antigen tersebut di dalam organ limfoid generatif adalah bone marrow dan timus. Sedangkan sebuah proses yang terjadi di organ limfoid generatif itu dinamakan dengan toleransi sentral. Kalau yang limfosit mature yang terpapar antigen di diri di organ limfoid perifer atau sekunder atau di jaringan perifer itu disebut dengan toleransi perifer. Nah, ini adalah bagian dari toleransi sentral dan perifer terhadap autoantigen. Untuk yang toleransi sentral, limfosit yang immature spesifik di dalam organ limfoid generatif atau yang bagian sentral lalu didelesi. Nah, yang sentral ini kan timus dan bone marrow. Nah, kemudian limfosit B akan mengubah spesifitasnya. Proses pengubahan spesifitas itu namanya adalah reseptor editing. Kemudian sebagian dari sel T itu akan berkembang menjadi sel T regulator. Nah, sebagian dari limfosit autoreaktif mungkin menyelesaikan maturasinya dan keluar menuju jaringan perifer. Toleransi perifer, ini limfosit autoreaktif mature dapat diinaktivasi atau didelesi setelah dia bertemu dengan autoantigen di jaringan perifer atau ditekan oleh sel T regulator.
Nah, ini adalah yang terjadi pada generative lymphoid organs. Kalau yang ini yang terjadi di periferal, jaringan perifer. Jadi kalau yang di sentral itu namanya sentral toleransi sentral, kalau yang di perifer namanya adalah toleransi perifer. Nah, toleransi itu terjadi toleransi limfosit T dan toleransi dari limfosit T. Nah, ini untuk yang pertama kita bahas tentang toleransi limfosit T. Toleransi limfosit T itu juga ada dua, toleransi limfosit T sentral dan toleransi limfosit T perifer. Untuk toleransi yang limfosit T sentral, itu adalah mekanisme utama toleransi sentral pada sel T adalah kematian sel T imager dan pembentukan sel T regulator CD4+. Jika limfosit yang belum menyelesaikan maturasinya, dia berinteraksi kuat dengan antigen sel yang ditampilkan sebagai peptida yang terikat oleh molekul dari MHC atau Mayor Histocompatibility Complex, limfosit tersebut akan menerima sinyal yang memicu timbulnya apoptosis. Dengan demikian, sel yang reaktif terhadap self akan mati sebelum kompeten secara fungsional. Nah, proses ini disebut dengan seleksi negatif. Nah, tapi anehnya, banyak protein self yang biasanya hanya terdapat dalam jaringan perifer tertentu ternyata juga diekspresikan oleh beberapa sel epitel timus. Protein itu namanya adalah AIRE. Kepanjangannya adalah regulator autoimun regulator. Dan dia itu bertanggung jawab terhadap ekspresi antigen jaringan perifer di timus. Nah, mutasi dari gen AIRE ini itu adalah penyebab dari gangguan yang langka yang disebut dengan sindrom polyendokrin autoimun. Dalam sindrom tersebut, itu beberapa antigen jaringan tidak diekspresikan dalam timus karena tidak adanya protein AIRE fungsional. Sehingga sel T yang imager yang spesifik untuk antigen ini tidak dieliminasi dan tidak berkembang menjadi sel regulator, tapi dia tetap mempunyai kemampuan untuk bereaksi secara berbahaya terhadap antigen sel. Nah, ini adalah gambar dari toleransi sel T sentral. Pengenalan yang kuat terhadap autoantigen oleh sel T imager di tinggi negatif. False negatif itu sama dengan delesi atau berkembangnya sel T regulator yang memasuki jaringan perifer. Kemudian untuk toleransi limfosit T perifer, toleransi perifer itu dipicu ketika sel T mature mengenali antigen diri di jaringan perifer, sehingga menimbulkan inaktivasi fungsional atau disebut dengan anergi atau kematian sel tersebut pada waktu limfosit reaktif terhadap antigen diri yang ditekan oleh sel T regulator. Ini adalah bagian dari toleransi sel T perifer. Untuk yang gambar A, yang atas, ini respons sel T normal memerlukan pengenalan antigen dan kostimulasi. Jadi di sini ada istilah kostimulasi juga. Nah, ini dia melibatkan ada protein B7, terus juga melibatkan CD28. Kalau yang gambar B, ini adalah 3 mekanisme utama dari toleransi sel T perifer. Yang pertama ini adalah anergi. Anergi ini intrinsik sel. Jadi dia terjadi ketidaktanggapan secara fungsional. Kalau yang supresi, inhibitor. Kalau yang ketiga ini delesi. Nah, ini terjadilah mekanisme apoptosis. Kalau yang supresi ini ada peran dari sel T regulator. Pengenalan antigen tanpa kostimulasi yang memadai akan menghasilkan anergi atau kematian sel T atau membuat sel T sensitif terhadap penekanan oleh sel T regulator. Nah, limfosit T naif itu membutuhkan setidaknya 2 sinyal untuk menginduksi proliferasi dan diferensiasi menjadi sel efektor dan memori.
Sinyal yang pertama itu selalu antigen. Kalau sinyal yang kedua itu diberikan oleh kostimulator yang diekspresikan oleh sel penyaji antigen atau antigen presenting cell atau APC. Nah, ini adalah mekanisme dari anergi sel T. Jika sel T itu mengenali antigen tanpa kostimulasi yang kuat, reseptor sel T dapat kehilangan kemampuan untuk memberikan sinyal aktivasi, atau sel T mengikat reseptor penghambat, misalnya T sitotoksik limfosit associated protein 4 atau CTLA4 yang menghambat aktivasi. Nih di sini CTLA4. Jadi proses anergi ini itu melibatkan ini CTLA4 ini. Tanggapan fungsional yang berlangsung lama yang dipicu ketika sel-sel ini mengenali antigen sel. Mekanisme yang bertanggung jawab untuk induksi anergi itu yang pertama, ketika sel T ini mengenali antigen tanpa kostimulasi, kompleks TCR mungkin akan kehilangan kemampuannya untuk mengirimkan sinyal aktivasi. Nah, dalam beberapa kasus, hal ini berkaitan dengan aktivasi dari enzim ligase ubiquitin, ya ligase ubiquitin yang memodifikasi protein sinyal dan menjadikan mereka sebagai sasaran untuk penghancuran secara intraseluler oleh protease. Nah, mekanisme yang kedua, pada saat pengenalan dari antigen sel, sel T dapat memilih untuk mengikat CD28, yaitu CTLA4 atau CD152 atau PD1. PD1 ini panjangnya adalah program Dead Protein 1. Nah, untuk sel T anergik itu dapat mengekspresikan reseptor penghambatan dalam kadar yang lebih tinggi yang akan menghambat respon pengenalan antigen berikutnya. Fungsi dan mekanisme kerja reseptor akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini untuk yang energi dulu. Nah, ini untuk regulasi respon sel T dan reseptor penghambatan. Nah, untuk CTLA atau cytotoxic T lymphocyte associated 4 ini fungsinya adalah untuk menghentikan aktivasi sel T yang memberikan respon dan juga memperantarai fungsi supresif oleh T regulator. CTLA4 ini diekspresikan sementara pada sel T CD4+ aktif dan secara terus-menerus oleh sel T regulator. Untuk fungsinya ini tadi. Jadi, CTLA4 ini dia bekerja dengan memblokir dan menghilangkan molekul B7 dari permukaan APC, sehingga dia akan mengurangi kostimulasi dan dia akan mencegah aktivasi dari sel T. CTLA4 ini memungkinkan memberikan sinyal penghambatan kepada sel T. Nah, ini dari yang saya baca itu menunjukkan ini saya menemukan bahwa ketika CTLA4 itu memiliki afinitas yang lebih tinggi, 8, dengan demikian ketika kadar B7 rendah seperti yang diharapkan ketika APC menyajikan antigen self, reseptor yang cenderung diikat adalah CTLA4 yang punya afinitas lebih tinggi. Tetapi ketika kadar B7 tinggi, misalnya ketika terjadi infeksi, maka reseptor pengaktifan dari CD28 yang afinitasnya lebih rendah akan diikat lebih banyak. Jadi ketika B7-nya itu rendah, itu akan berikatan dengan CTLA. Kalau B7-nya tinggi, itu dia akan berikatan dengan CD28. Kemudian yang kedua, regulasinya adalah dengan PD1 atau kepanjangannya tadi program Dead Protein 1. Fungsinya untuk menghentikan respon pada sel T, pada antigen sel, dan juga pada infeksi kronis, terutama infeksi virus. Nah, untuk yang PD1 ini, dia diekspresikan pada sel TCD4
dan CD8+ setelah distimulasi oleh antigen. Kalau yang CTLA4 itu kan hanya diekspresikan oleh sel T CD4 saja. Kalau yang PD1 ini dia CD4+, iya, CD8+ iya. Nah, PD1 ini memiliki itu imunoreseptor tirosin base inhibitor motif atau singkatannya ITIM yang sifatnya khas untuk reseptor yang memberikan sinyal penghambatan. Nah, ini adalah skema dari perkembangan dan fungsi sel T regulator. Sel TCD4+ yang mengenali autoantigen dapat berdiferensiasi menjadi sel regulator di timus atau di jaringan perifer dalam proses yang tergantung pada faktor transkripsi FOXP3. Ini faktor FOXP3. Nah, untuk gambar yang anak panah besar ini, dia itu berasal dari timus. Kalau yang anak panah kecil berasal dari kelenjar limfa. Nah, dibandingkan bahwa sebagian besar sel tersebut mungkin berasal dari timus. Sel-sel dan diferensiasinya menjadi sel T efektor melalui mekanisme tergantung dari kontak atau dengan mensekresi sitokin yang menghambat respon dari sel T. Penekanan imun oleh sel T regulator. Jadi sel T regulator yang berkembang di timus atau di jaringan perifer setelah dia mengenali antigen self dan menekan aktivasi limfosit spesifik untuk antigen diri atau antigen self itu dapat berbahaya. Kelangsungan hidup dari fungsi sel T regulator itu tergantung pada sitokin interleukin 2. Sel T regulator dapat menekan respon imun melalui beberapa mekanisme. Untuk mekanisme yang pertama, ini sebagian sel regulator memproduksi sitokin, misalnya interleukin 1, TGF-beta, dan fungsinya itu untuk menghambat aktivasi dari limfosit, sel dendritik, dan makrofag. Jadi dia menghambat APC-nya. Kemudian yang kedua, sel regulator mengekspresikan CTLA4 yang dapat menghambat atau menghilangkan molekul B7 yang dibuat oleh APC. B7 ini dibuat oleh APC sehingga APC nanti tidak akan mampu untuk memberikan kostimulasi melalui CD28 dan mengaktifkan sel T. Kemudian mekanisme yang ketiga, sel T regulator berdasarkan tingginya ekspresi reseptor interleukin 2 dapat mengikat dan memakai faktor pertumbuhan dari sel T. Sehingga dia akan mengurangi ketersediaan dari sitokin untuk sel T yang memberikan respon. Ini adalah mekanisme dari apoptosis oleh limfosit T. Apoptosis. Sel T akan merespon antigen yang disajikan oleh APC yang normal dan mensekresi interleukin 2. Nih, interleukin 2. Dia mengekspresikan protein anti-apoptosis dan berproliferasi dan berdiferensiasi. Protein anti-apoptosis akan mencegah pelepasan dari mediator apoptosis autoantigen oleh sel T tanpa kostimulasi, menyebabkan defisiensi relatif protein anti-apoptosis intraseluler. Dan kelebihan protein pro-apoptosis menyebabkan kematian sel dengan merangsang pelepasan mediator apoptosis dari mitokondria. Ini adalah jalur dari kematian sel, jalur mitokondria atau intrinsik, ya. Apoptosis intrinsik. Untuk yang alternatif lain, pengenalan autoantigen dapat menyebabkan ekspresi reseptor kematian dan ligannya, misalnya FAS dan FAS ligan pada limfosit, dan pengikatan reseptor kematian tersebut akan menyebabkan apoptosis sel melalui jalur reseptor kematian yang ekstrinsik. Kalau yang tengah ini adalah melalui mitokondria, jadi dia
apoptosis yang intrinsik, kalau yang bawah ini apoptosis yang ekstrinsik. Kemudian ada mekanisme delesi, yaitu apoptosis limfosit yang mature. Memicu jalur apoptosis yang mengakibatkan eliminasi atau delesi dari limfosit autoreaktif. Mekanisme kematian dari limfosit T yang sudah mature itu disebabkan oleh antigen sel. Untuk mekanisme yang pertama, pengenalan antigen itu memicu produksi protein proapoptosis pada sel T, protein mitokondria bocor, dan mengaktifkan kaspase. Kaspase adalah enzim sitosolik yang mencetuskan apoptosis. Untuk mekanisme yang kedua, pengenalan antigen diri itu dapat menyebabkan koekspresi reseptor kematian dan ligan mereka. Jadi antara fas dan fas ligan. Interaksi dari ligan dan reseptor itu akan menghasilkan sinyal melalui reseptor kematian yang ujung-ujungnya nanti pada aktivasi kaspase juga. Dan nanti ketika kaspase itu teraktivasi, pasti juga akan terjadi apoptosis. Jadi ujung-ujungnya apoptosis juga. Pasang reseptor kematian, itu ligan yang paling dikenal terlibat dalam toleransi diri adalah protein yang disebut Fas atau CD95. Nah, Fas itu nanti ligannya adalah Fas ligan yang diekspresikan terutama pada sel T yang teraktivasi. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan sifat-sifat antigen protein yang mempengaruhi pemilihan antara toleransi atau aktivasi dari sel T. Untuk yang ini adalah antigen diri atau antigen self yang tolerogenik. Kalau yang tabel ini adalah antigen asing yang imunogenik. Untuk yang ini, yang antigen diri yang tolerogenik itu berasal dari jaringan. Terus kalau yang asing itu biasa berupa mikroba, bisa virus, bakteri, dan yang lain-lain. Kemudian untuk lokasi antigennya, yang antigen diri yang tolerogenik itu terdapat pada organ generatif yang memicu seleksi negatif dan mekanisme lain dari toleransi sentral. Kalau yang ini, yang antigen asing imunogenik, itu lokasi antigennya terdapat dalam darah dan jaringan perifer. Sebagian besar antigen perifer. Kemudian untuk kostimulasinya, yang antigen diri tolerogenik itu dia defisiensi kostimulator yang menyebabkan sel T anergi atau apoptosis. Anergi tadi inaktivasi fungsional tadi ya. Selain itu juga berkembangnya T-regulator atau sensitivitas terhadap penekanan oleh T-regulator. Kalau yang ini, yang antigen asing imunogenik itu kostimulasinya, ekspresi kostimulator itu pada umumnya terlihat bersama dengan mikroba, kemudian dia akan mendorong kelangsungan hidup dan aktivasi dari limfosit. Untuk durasi paparan antigen, pada antigen self-tolerogenik, dia akan persisten dalam waktu yang lama atau sepanjang hidup, dapat memicu anergi dan apoptosis. Kalau yang antigen asing imunogenik, itu paparannya singkat pada antigen mikrobial yang akan menunjukkan respon imun yang efektif. Kemudian ini untuk toleransi dari limfosit B. Untuk toleransi limfosit B ini juga ada dua macam, toleransi limfosit B sentral dan toleransi sel B perifer. Untuk yang toleransi limfosit B sentral, pada waktu limfosit B mature berinteraksi kuat dengan antigen sel di dalam sumsum tulang, maka sel B akan mengubah spesifitas reseptor mereka atau melakukan reseptor editing, ataupun akan dibunuh atau dimusnahkan. Ini adalah mekanisme dari toleransi sentral pada limfosit B yang immature.
Sel B imager yang mengenali autoantigen di sumsum tulang akan mengubah reseptornya atau reseptor editing atau mati karena apoptosis atau seleksi negatif atau dilesi sama, atau menurunkan ekspresi reseptor antigennya dan menjadi tidak tanggap secara fungsional atau anergen. Nih. Untuk mekanismenya, mekanisme dari toleransi limfosit B sentral itu ada 3. Yang pertama reseptor editing. Reseptor editing ini proses perubahan spesifitas dari reseptor. Sebagian sel B imager itu akan mengenali antigen self pada sumsum tulang akan mengekspresikan ulang antigen RAG namanya yang akan mengulangi rekombinasi gen rantai ringan atau light chain dari imunoglobulin. Kemudian dia akan mengekspresikan rantai ringan atau light chain imunoglobulin yang baru. Kalau yang dilesi itu adalah terjadi ketika sel B imager akan mengenali antigen self dengan kuat sehingga akan menerima sinyal kematian dan mati karena apoptosis. Nah, dilesi ini terjadi jika reseptor editing tersebut gagal. Jadi karena adanya kegagalan reseptor editing, maka terjadilah dilesi itu tadi. Jadi ketika pengeditan reseptornya tadi gagal, maka sel B yang imager akan mengenali antigen diri dengan kuat. Kemudian akan menerima sinyal kematian dan mati karena apoptosis. Proses dilesi ini sama dengan seleksi negatif pada limfosit T yang imager. Jadi prosesnya sama, mirip. Kemudian anergi. Anergi itu beberapa antigen self seperti protein terlarut dapat dikenali di sumsum tulang dengan aviditas yang rendah. Sel B yang spesifik untuk antigen tersebut akan bertahan hidup, namun ekspresi dari reseptor antigen akan berkurang dan sel ini akan tidak responsif secara fungsional atau disebut dengan anergi. Kemudian ini untuk toleransi sel B perifer. Untuk limfosit B yang mature yang bertemu dengan antigen diri di jaringan limfoid perifer akan menjadi tidak mampu untuk merespon dari antigen tersebut. Nah, ini adalah gambar dari toleransi perifer pada limfosit B. Sel B yang mature yang mengenali autoantigen atau antigen self tanpa pertolongan sel T akan diinaktivasi secara fungsional dan menjadi tidak mampu menanggapi antigen tersebut atau anergi. Atau akan mati karena apoptosis atau aktivitasnya ditekan oleh pengikatan terhadap reseptor penghambat. Ada 3 kemungkinan. Kemudian untuk kesimpulannya, toleransi imunologik adalah ketidaktanggapan spesifik terhadap antigen. Semua individu bersifat toleran atau tidak tanggap terhadap antigen mereka sendiri. Toleransi terhadap suatu antigen dengan cara tertentu dan strategi ini dapat berguna untuk mengobati penyakit imunologi dan mencegah reaksi penolakan dari jaringan cangkok atau transplantasi jaringan. Nanti ada bab sendiri ya untuk toleransi jaringan transplantasi. Kemudian toleransi sentral itu dicetuskan pada limfosit yang imager yang bertemu dengan antigen di organ limfoid generatif, yaitu bertemunya di timus dan atau di bone marrow. Toleransi perifer berasal dari pengenalan antigen. Toleransi dari sel T sentral adalah hasil dari pengenalan dengan afinitas tinggi terhadap antigen di timus. Sebagian sel T autoreaktif ini akan mengalami kematian atau seleksi negatif. Sehingga mengeliminasi sel T dengan potensi yang paling berbahaya, yang mengekspresikan reseptor afinitas yang tinggi untuk autoantigen. Sel yang lain dari garis keturunan CD4, dia akan berkembang menjadi sel T regulator yang menekan reaktivitas
diri di perifer. Jadi CD4 itu selain dia T helper, dia juga bisa berfungsi sebagai sel T regulator. Kemudian toleransi perifer pada sel T itu dipicu oleh berbagai mekanisme. Untuk yang anergi itu dihasilkan dari pengenalan antigen tanpa kostimulator. Mekanisme anergi termasuk penghambatan persinyalan TCR dan pengikatan reseptor penghambat seperti CTLA4 dan PD1. Pada limfosit B, toleransi sentral terjadi ketika sel imager mengenali autoantigen di sumsum tulang. Sebagian sel mengubah reseptornya dan sebagian lainnya mati oleh karena apoptosis. Toleransi perifer dipicu ketika sel B major mengenali autoantigen tanpa pertolongan dari sel T, sehingga terjadi anergi dan kematian dari sel B atau pengikatan reseptor yang menghambat. Sekian, terima kasih untuk materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas penjelasannya dari Bu Lisa terkait dengan toleransi imunologi. Yang ingin saya luruskan adalah yang pertama, self antigen itu diperankan oleh siapa, Bu Liza? Gimana? Self antigen atau antigen self itu diperankan oleh siapa? Oleh jaringan kita sendiri. Apakah dia itu berarti dalam bentuk apa, Bu Liza? Protein atau sel atau bagaimana, Bu Liza? Biasanya dalam bentuk protein. Berarti berbagai protein yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, seperti Iya. itu ya? Iya, protein. Terus kalau tadi dari penjelasannya Bu Liza, berarti kalau untuk sel T regulator dia fungsinya untuk menekan sistem imun. Apakah benar demikian, Bu Liza? Atau salah tanggapan saya? Iya, kalau untuk yang limfosit T regulator, dia itu fungsinya juga untuk menekan sistem imun. Ketika sistem imun itu mulai ingin menyerang dirinya sendiri, menyerang antigen yang ada di tubuhnya sendiri, kan harusnya kan nggak boleh diserang. Nah, itu yang termasuk salah satu yang berperan itu adalah limfosit sel T regulator tadi. Seperti itu. Kalau sel T regulatornya tidak bekerja, nanti sel T-nya nyerang antigennya diri sendiri. Jadinya nanti autoimun itu. Berarti supaya tubuh tidak menyerang dirinya sendiri, maka sel T-reg berperan dengan cara menekan sistem imun dan menghasilkan CTL4 ya, dan PD1. Begitu ya, Bu ya? Kalau untuk yang ini, sebentar. Kalau yang untuk PD1 sama CTLA4, itu dia adalah reseptor penghambatan. Jadi bukan hasil dari T regulator. Dia itu sendiri. Jadi dia itu adalah reseptor untuk menghambat gitu. Reseptor penghambatan. Bagaimana reseptor ini bisa muncul seperti itu, Bu Liza? Apakah di setiap kondisi atau kalau sudah T-reg mulai teraktivasi maka reseptor ini muncul atau gimana? Kalau untuk ini, kalau untuk yang TCL4 dan PD1, dia itu malah diekspresikan oleh sel T CD4+, bukan dari T regulator. Jadi kalau yang CD4+ itu dia menghasilkan CTLA4 dan dia juga bisa menghasilkan PD1. Kalau yang CD8+ itu dia justru hanya menghasilkan PD1 saja. Gitu. Jadi dia tidak dari T regulator tapi malah dari CD4 dan CD8 gitu. Nah, fungsi dari CTL4 dan PD1 ini kan sebagai reseptor yang menghambat ya. Ya. Menghambat supaya tubuh tidak jatuh pada kondisi autoimun. Iya, betul. Nah, apakah reseptor CTLA4 dan PD1 ini memang selalu beredar di tubuh kita gitu? Iya, dia berada di tubuh kita, dia diekspresikan, reseptor tersebut diekspresikan ketika tubuh kita mulai ada kecenderungan untuk menyerang antigen tubuh kita sendiri, seperti itu. Jadi dia memang on off, jadi dia akan di on kan ketika tubuh kita mulai ingin menyerang, begitu. Selama tidak ya tidak terekspresi.
begitu. Oke, sudah paham. Nah, pertanyaannya yang untuk jalur anergi, jadi Ya, salah satu manifestasi toleransi imunologi kan prosesnya berakhir pada anergi. ya. Nah, apakah kejadian anergi pada sel T dan pada sel B itu sama rangkaiannya, Bu Liza? Atau berbeda? Untuk anergi dari sel T dan sel B itu berbeda. Karena kalau yang sel B itu energinya itu sebentar. Dia itu tidak melibatkan reseptor-reseptor. Kalau yang di anergi dari sel T, dia itu melibatkan CTLA4 itu sama PD1. Kalau yang anergi dari sel B itu dia tidak melibatkan reseptor tersebut. Begitu. Kan seperti yang kita tahu bahwa yang mensekresikan reseptor itu sendiri kan dari sel T, bukan dari sel B itu. Kan CD4 sama CD8 kan sel T kan itu. Gitu. Jadinya kan yang bisa mengekspresikan reseptor dari CTLA4 dan PD1 itu kan berarti dari sel T, sedangkan kalau yang sel B itu tidak. Jadinya tidak sama, tapi sama-sama anergi, di mana pengertian anergi itu kan inaktivasi secara fungsional. Jadi dia secara fungsional itu tidak aktif, nggak bisa kerja. Begitu. Pada pasien-pasien HIV ketika kita lakukan tes BCG atau tes mantuk, itu kan menghasilkan suatu kondisi anergi, Bu Liza ya. Nah, kalau lebih dalam lagi itu anergi yang terjadi pada kondisi itu kira-kira anergi sel T apa anergi sel B ya, Bu Liza ya? Nah, kalau untuk mengetahui itu kita harus melakukan pengecekan secara imunologi. Jadi harus dicek itu yang terekspresi anerginya yang dari sel T atau sel B begitu. Karena istilah anergi itu kan secara umum ya. Jadi kalau energinya energi sel T atau sel B. Nah, itu kita tahunya ya dari pengecekan secara imunologi. Bisa kita pakai flowcytometry itu bisa dilakukan pengecekan itu begitu. Jadi kalau dari kondisi itu belum bisa diketahui langsung begitu. Kalau itu dari sel T-nya atau sel B-nya. Begitu Bu Budianti. Halo Bu. Halo Bu Budianti. Bu Liza, tolong diulang Bu Liza, koneksi internetnya kacau di sini. Oh, iya. Jadi kalau kondisi anergi, kalau yang diketahui kan kondisi anergi itu kan secara umum ya Bu ya. Nah, sedangkan untuk mengetahui itu anerginya itu anergi sel T apa sel B, nah itu harus dilakukan pemeriksaan secara imunologi. Jadi kita bisa pakai misalnya flowcytometry itu bisa. Jadi kan nanti cobalah nanti dicek untuk CD28-nya atau mau ngecek reseptor CTLA4-nya. Nah, kalau reseptor itu terekspresi berarti oh ini kan energinya berarti energi dari sel T begitu. Jadi kalau anergi itu kan secara umum, jadi kita nggak bisa langsung tahu, oh ini karena anerginya sel T ini, gitu kan belum bisa diketahui, gitu. Oh, berarti bukan kita melihat pada kalau tes mantuk itu kan dia diberikan bakteri Mycobacterium bovis yang dilemahkan gitu ya. Nah, berarti kan kalau bakteri kemudian dia diinjeksi subkutan di pasien HIV, kemudian dan yang dihasilkan adalah kondisi anergi, maka bisa tidak kita simpulkan bahwasanya ini kemungkinan anergi dari sel limfosit T gitu. Karena patogen penyebabnya adalah bakterial gitu. Bisa nggak gitu, Bu Liza? Tapi kan bentar. Kalau kecenderungannya memang sepertinya ke sel T.
Ya kan. Soalnya Iya, saya pernah tanya kecenderungannya. mahasiswa juga begitu Bu Liza. Jadi yang anergi kira-kira ini energi sel yang mana Dok gitu. Mhm. Gitu. Berarti kalau kita bisa mengambil asumsi seperti itu bisa kayaknya Bu Liza, Iya, karena iya, memberikan rangsang dari infeksi bakterial yang telah dilemahkan. iya. Nah, berarti kan kita bisa berasumsi karena kan kita tahu yang kita infeksikan itu apa, gitu kan. Sedangkan kalau alergi misalnya yang terjadi secara umum, kalau itu kan memang disengaja ya, memang disengaja dites gitu kan, tergantung dari itunya juga, tergantung dari antigen yang dimasukkan juga. Kalau yang dari kasus itu berarti kan kecenderungannya memang sel T, itu alergi sel T. Tapi kalau untuk lebih membuktikan ya harus dilakukan Iya, pemeriksaan. Iya. iya, Pemeriksaannya apa saja Bu yang bisa dilakukan flow cytometry sama patologi anatomi ya? iya. Kalau flow cytometry itu sebenarnya sudah cukup sih sebenarnya untuk mengungkapkan itu energinya energi apa. Kan Berarti yang kalau flow cyto sudah lengkap ya. berarti yang diambil darahnya ya? Iya, Oke, sudah paham. Kemudian tadi satu lagi Bu Liza, tadi kan ada apoptosis jalur intrinsik dan apoptosis jalur ekstrinsik. ekstrinsik ya. Ya, yang saya tangkap tadi kalau jalur intrinsik itu sel tersebut mengeluarkan di mitokondrianya mengeluarkan enzim sitolitik, akhirnya dia apoptosis. Nah, kalau Ya. yang ekstrinsik ini gimana jalurnya Bu Liza? Untuk apoptosis, nah kalau yang ekstrinsik itu dia tidak menggunakan itu, tidak menggunakan apa namanya? Tidak menggunakan mitokondria. Kalau yang intrinsik itu kan pakai mitokondria ya. Kalau yang apoptosis yang ekstrinsik itu dia itu menggunakan vas dan vas ligan gitu. Berarti berarti ada patogen, kemudian patogennya ditangkap oleh reseptor seperti itu ya Bu Liza ya? Ya, untuk prosesnya sama sebenarnya, tapi sebenarnya untuk mekanisme jalur intrinsik sama ekstrinsik itu sama-sama nanti jalurnya ya arahnya ke caspase juga. Kan untuk efektor dari apoptosis kan caspase 3, caspase 9 itu kan ya. Nah itu cuma pembedanya itu kalau intrinsik itu yang berperan ada peranan dari mitokondrianya juga itu yang melepaskan itu ada pemicunya itu, terus kalau yang ekstrinsik itu dia menggunakan vas dan vas ligan pakai CD95. Kalau yang intrinsik tapi tetap juga kan tetap apakah pada intrinsik tetap terjadi ikatan reseptor dengan vas ligannya juga atau enggak Iya, ada? iya, ujung-ujungnya iya juga sama. Oh, perbedaannya hanya pada mitokondrianya ya, Bu ya? Iya, iya benar sekali. Tapi kalau apoptosis itu setahu saya yang paling sering terjadi itu yang intrinsik. Secara otomatis itu biasanya kalau ekstrinsik terjadi itu pasti ya intrinsiknya juga pasti gitu. Oke, sudah paham Bu Liza, sudah paham. Ya, ya. Terima kasih Bu Terima Budianti. kasih Bu Liza atas penjelasannya hari ini. Ya, sama-sama Bu Budianti. Nanti ketemu lagi Sabtu depan ya berarti kita belajar bareng lagi. Oh, iya Bu. Ya, terima kasih Bu Budianti untuk kehadirannya hari ini. Ya, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya Bu, sama-sama mohon maaf juga. Ya, untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya Bu. Selamat sore. Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bu Liza. Iya Bu, silahkan.